Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Heru Rizky. Kali ini dapat menjumpai Anda di RRI Ballcast. Dan kali ini kita akan membahas mengenai Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko. Nah, keseruannya seperti apa sih? Bola nanti ya, ini adalah pesta akbar. Ini yang suka bola pasti ditunggu-tunggu nih ya. Tahun 2026 ini akan bergulir sepak bola pentas dunia. Dan kali ini saya tidak sendiri untuk membahas Piala Dunia 2026. Saya sudah bersama dengan ini suhunya nih. Ini pegiat olahraga, pemerhati olahraga, mantan pelatih kiper Sriwijaya FC dan juga pernah menukangnya ataupun memegang klub ataupun tim profesional di Indonesia. Selamat sore Bung Indrayadi. Sore. Assalamualaikum warahmatullahi Sehat selalu, wabarakatuh. salam olahraga Bung Indrayadi. Salam olahraga. Lama tidak berjumpa Bung Indra. Ya. Terakhir di Sriwijaya FC ya kita. Betul. Kali ini kita akan lebih fokus membahas bagaimana keseruan Piala Dunia tahun 2026 ini di Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko. Menarik ya. Nah, menarik ini, Bung Indra. Mungkin aku ingin tahu sedikit. Senggol dulu dong. Ini untuk tim yang akan didukung di Piala Dunia nanti, boleh bisik-bisik lah. Siapa? Ada satu tim atau ada dua tim? Biasanya ada dua tim. Nggak masuk satu, duanya dua ya. Kalau saya dari dulu ya, saya tuh Argentina. Argentina memang. Oh, Dulu berarti. Argentina. Jadi kalau Eropa saya pegang Jerman. Wah, begitu Kalau ya. berarti ya. Karena memang dominasi kedua tim ini di Piala Dunia memang selalu ada ya. Mereka kayak Jerman sudah 5 kali pemegang Piala Dunia kan. Argentina sih baru 3 kali, tapi pemain-pemain besar yang banyak lahir ya dari Argentina. Itu membuat saya sedikit memberi perhatian khusus lah kepada Argentina. Berarti Argentina ya yang paling dijagokan ya. Argentina Sejauh sampai ini? tahun 2022. Oke, sampai tahun kemarin apalagi sudah dapat World Cup kemarin ya Iya. kan. Messi itu luar biasa itu ya kan di ujung masa pensiun. Ya. Tapi tahun ini juga masih ikut berkesempatan main ya. kesempatan main. Bersama dengan Dan memberi ini ya, kalau saya pemain seperti Messi itu ya membuat perbedaan di sebuah tim gitu loh. Karena memang dia pemain yang memang katakanlah sebenarnya bekerja sendiri untuk sebuah tim sebenarnya. Oh, Kalau bahasa menggendong saya, tim ya? Iya, menggendong tim istilahnya. Bung Indra ya. Iya. Ini Bung Indra Yadi, kalau Bung Indra kan aktif di sepak bola ya dari dulu ya. Nah ini kalau melihat Argentina ya kan, apalagi jagoannya Argentina, apakah ini dari kecil memang mendukung Argentina sehingga Bung Indra sendiri turun ataupun suka sepak bola? Alasan suka sepak bola ini Argentina kah atau ada yang lain? Sebenarnya bukan karena ada tim Argentina atau Piala Dunianya, tapi memang kebetulan rumah saya dekat lapangan bola sebenarnya. Oh gitu ya, pada masanya itu ya. Iya, jadi lapangan bola itu bisa dijangkau hanya 50 meter lah dari rumah saya gitu. Jadi saya sering bermain di lapangan itu, bertemu dengan senior-senior yang memang senang sepak bola ya, artinya berkumpul di sana. Ya akhirnya saya tertarik lah dengan sepak bola ini. Jadi awal mula mengenal sepak bola itu ya, dan memang karena kedekatan rumah dengan lapangan sepak bola itu sendiri. Terus memang kita sering menyaksikan pertandingan-pertandingan ya. Dulu memang di zaman saya dulu ada PES Bangka itu memang cukup menonjol ya. Di zaman perserikatan sekitar tahun 80 berapa gitu ya. Itu memang menonjol gitu loh. Jadi memang saya sering nonton dan tertarik lah untuk bermain sepak bola gitu. Itu juga salah satunya yang buat terjun langsung di dunia sepak bola ya. Betul. Tidak hanya Argentina, memang suka bola aja ya kan. Suka bola dari kecil. Biasanya sampai sekarang ada tim. Kalau tim boleh senggol sedikit, Bung Indra. Tim klub dunia yang dicintai. Kalau dunia saya banyak bilang, kalau di Liga Spanyol saya Barcelona. Barcelona ya. Oh, berarti arah-arah Spanyol ya. Ya, kalau di Inggris saya suka itu Manchester City sekarang. Terus kalau di Jerman ya tetap Munchen gitu. Oke. Banyak ya di ternyata. Italia saya Inter Milan gitu. Oke. Jadi setiap kompetisi saya punya tim favorit gitu loh. Oh gitu ya. Ya, jadi memang dari saya suka tim. Bermacam-macam sih kesukaan saya ke tim ini. Kalau dulu sebenarnya kalau City itu saya lebih cenderung kepada Pep Guardiola. Taktikal ya. Kalau Munchen memang cara bermain timnya itu dari dulu saya suka taktis bermain. Taktis itu tuh Jerman memang begitu bermain bola. Terus kalau di Inter Milan saya suka dulu pemilik Inter Milan nih Erick Thohir. Bukan. Oh, Bukan, sebelumnya. Jauh sebelumnya. Aduh siapa ya? Nah itu saya bersimpati sama dia karena dia terus berusaha membuat timnya menjadi baik. Inter Milan akhirnya memang juara di Liga Italia.
Oke, apalagi di gempuran tim-tim yang elit lainnya ya, Ya, AC Milan dan yang lain-lain, Roma dan yang lain-lain. kalau Barcelona memang saya senang gaya bermainnya gitu. Barcelona itu memang apa ya, sebuah tim yang kalau kita di sepak bola modern itu tiki taka, main bola dengan sentuhan-sentuhan itu tuh memang, terus pemainnya memang secara kualitas teknik memang di atas rata-rata. Saya suka Barcelona, saya suka, senang bermain, cara bermainnya ya. Oke, ketahuan nih jalurnya Argentina, Barcelona, pemain sebutin satu pemain andalan di Piala Dunia nanti. Kalau saya pemain, kalau di tim ini ya Argentina ya tetap saya mengidolakan Messi sebagai pemain. Messi ya, wah udah ketahuan tuh jalurnya kan. Oke. Kenapa Messi? Memang saya dulu saya senang dengan talenta pemain bola yang memang di atas rata-rata. Betul ya. Argentina zaman Maradona saya sampai malam-malam nonton, bangun sampai jam berapa kadang-kadang nonton sendiri, masih kecil itu, hanya sekedar ingin melihat Maradona bermain gitu. Itu jadi memang saya senang dengan talent-talent yang memang di atas rata-rata itu, bagaimana dia mengkombinasikan antara kemampuannya dengan mengkreasikan dengan tim itu loh. Jadi saya melihat kepemimpinan di situ loh. Jadi saya melihat sekelas Messi, Maradona itu bisa mempengaruhi tim gitu loh. Ya banyak juga sih pemain-pemain lain yang memang saya suka lah, kayak Zidane, saya seneng. Terus kayak kalau striker yang zaman-zaman dulu itu saya seneng, si Dari tim apa? Negara mana? Itali, Inzaghi. Inzaghi. Ya, Inzaghi itu kan seorang pemain yang secara teknis kata orang nggak jago, tapi dia jangan dikasih kesempatan di era penalti. Peluang sekecil apapun akan jadi gol. Jadi peluang gol ya. Kalau si siapa cerita apa namanya pelatihnya MU si Ferguson bilang si Inzaghi ini lahir di offset gitu, di garis offset. Nah sekarang ada wacana katanya offset akan diubah lagi aturannya. Mungkin kalau ada Inzaghi di zaman sekarang mungkin akan banyak gol ya, Bung Indra ya. Jadi jelas Messi, Argentina dan juga Barcelona jadi tim andalan ya. Betul. Oke begitu, dan menarik ini. Pembahasan kita sudah ketahuan kan Bung Indriadi. Nah tapi kalau dari backgroundnya sendiri pelatih kiper Sriwijaya FC, tapi senangnya pemain depan atau penyerang ini agak ada sebuah keharaman tidak dalam sepak bola, Bung Indra. Kita bagian kiper ya, tapi kita lebih suka, wah ini Messi nih, Ronaldo. Tapi bukan sukanya bukan ini. Kalau balik ke flashback cerita saya kenapa jadi pemain bola, sebenarnya saya dulunya seneng jadi pemain depan gitu. Oh gitu ya. Pada masanya. Awalnya, tapi kan memang karena kebutuhan tim, akhirnya saya harus menjadi seorang penjaga gawang gitu. Ya, tapi sebenarnya sepak bola itu ya bukan bicara posisi apa, tapi bicara sebuah tim yang akan bersama-sama mengkreasikan sebuah permainan hingga kita mendapat kemenangan dalam sebuah pertandingan kan. Saya sekarang kalau main bola ya memang banyak di depan sih, jarang saya menjadi penjaga gawang. Oh iya sekarang ya kalau Tapi enggak, memang sepak bola itu menarik. Artinya bukan sekedar posisi seorang penjaga gawang, setiap posisi itu mempunyai peran yang memang sebenarnya mereka harus bisa memainkan peran itu. Ketika katakanlah back kanan atau back kiri ya, dia punya filosofi loh sebenarnya. Setiap back itu punya filosofi bagaimana bermain sebagai seorang back gitu loh. Kalau kita di posisi stopper, kita punya peran juga. Itu sepak bola itu uniknya gitu. Jadi setiap orang punya peran di dalam tim itu, bagaimana dia berperan sebagai seorang stopper katakanlah, gelandang bertahan, gelandang serang, atau dia back kanan, wing back atau wing back kiri, wing back kanan atau striker. Itu mereka tuh punya kreasi sendiri itu loh. Nah, dikombin kreasi yang mereka punya itu dikombin menjadi sebuah permainan kan gitu loh. Jadi memang sepak bola itu kenapa menarik ya, saya pikir di samping banyak drama di sepak bola itu, sebuah permainan untuk mencetak sebuah gol itu perlu kreasi kan, perlu kesamaan visi, sebuah kemampuan individu gitu loh. Jadi sepak bola itu menarik karena memang gol itu tidak mudah tercipta sebenarnya. Tapi kalau orang-orang bilang sepak bola itu nggak menarik karena golnya sulit gitu. Sebenarnya disitulah dramanya sebenarnya. Kalau saya ya, tapi kita boleh berbeda pandangan. Kalau orang lain bilang sepak bola itu menariknya harus banyak gol gitu. Jadi sepak bola sebenarnya tidak menarik. Apalagi ada dulu ya, sebelum tahun berapa itu ada wacana gawang itu mau dilebarin lagi. Ya saya pikir kenapa mesti dilebarin? Jadi cukup situ ya, karena satu orang juga yang jaga kan. Iya, peran seorang penjaga gawang aja sulit sebenarnya dengan gawangnya sudah seperti itu gitu. Itu sih gitu sepak bola tuh menarik, di samping memang bisa dimainkan siapa aja gitu kan. Tidak perlu modal yang besar.
Anda bisa berlari, menendang bola, ya bisa bermain bola kira-kira kan. Dan semua orang saya pikir masa kecilnya pernah bermain bola. Jadi ya sepak bola itu begitu menariknya menjadi perhatian dunia gitu ya. Oke, nah kalau kita bahas tadi itu pengalaman pribadi juga lah ya, apa namanya di tim profesional dulunya ya, Bung Indra. Kalau di Piala Dunia kali ini kan lebih banyak timnya, ada 48 tim, termasuk timnas Indonesia kemarin memiliki secercah harapan untuk bisa masuk. Nah kalau ini menanggapinya seperti apa, Bung Indra? Kalau melihat dulu kan masih sedikit ya timnya, 32 tim. Ya, regulasi yang baru ini kan FIFA memberi kesempatan ke banyak tim-tim yang sebenarnya secara zona juga mereka sulit untuk lolos. Ya. Sekarang ada 16 tim baru yang memang punya kesempatan untuk bermain di Piala Dunia. Seperti Indonesia kemarin kan, seharusnya kita punya kesempatan Iya, betul banget. masuk ke Piala Dunia itu. Tapi ya kita bicara sepak bola ya, kita bicara di atas kertas kemungkinan kita bisa masuk, tapi ternyata tidak juga. Sudah banyak dilakukan PSSI. Tapi ya belum waktunya mungkin ya. Tapi insya Allah 4 tahun ke depan kita punya kesempatan untuk berkiprah di Piala Dunia. Bayangkanlah kita yang tidak pernah masuk Piala Dunia aja hebohnya bukan main. Bayangkan kalau Indonesia ini ikut Piala Dunia. Saya pikir hampir satu pulau nanti berangkat ke mana menjadi tuan rumah. Jadi Piala Dunia ini penuh orang Indonesia semua gitu. Saya pikir memang antusias kita luar biasa. Tapi ini FIFA memang memberi kesempatan ya ke 48 tim sekarang ini. Di zona-zona tertentu yang sulit lolos, akhirnya diberi kesempatan untuk bisa ikut Piala Dunia. Termasuk setuju juga Bung Indra ya, ada regulasi kayak gini? Saya setuju karena memang event sekelas Piala Dunia ini ya seperti kita Indonesia harus ikutlah merasakan euforia kita ini bukan main, luar biasa kan orang Indonesia ini kalau bicara sepak bola semuanya saya bilang jago kalau bicara sepak bola. Ya artinya pengamat kita lebih banyak dari pemain sebenarnya. Untuk mencetak pengamat sepak bola kita lebih cepat daripada mencetak sebuah pemain gitu. Nggak harus jadi pemain bola ya? Nggak perlu jadi pemain bola yang penting tahu bola. Nggak perlu pinter bermain bola, tapi kalau jadi pengamat ya secepat itu bisa jadi pengamat. Gitu. Oke. Ini Piala Dunia 2026 akan diselenggarakan di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Nah kalau melihat 3 negara ini sebelumnya seperti apa tanggapan Bung Indra? Akankah sesukses di edisi-edisi sebelumnya? Atau akan ada tantangan tersendiri menurut Bung Indra? Ya, sebenarnya kalau Piala Dunia tahun ini agak mencekam juga ya sebenarnya karena ada perang kemarin kan, sempat ada polemik-polemik yang memang akan mengganggu jalannya Piala Dunia ini sebenarnya. Betul. Tapi ya, alhamdulillah ini kayaknya akan berjalan lancar aja seperti Piala Dunia sebelum-sebelumnya. Tapi di 3 negara ini kan memang menarik ya karena Piala Dunia juga diselenggarakan di 3 negara ini. Nanti finalnya di Amerika Serikat ya, finalnya di Amerika Serikat. Artinya Meksiko juga sebagai tuan rumah fanatisme rakyat Meksiko juga untuk tim nasionalnya bukan main besar. Terus Amerika Serikat memang sejauh ini negara yang memang sepak bola tidak populer di sana kan. Yang memang orang tahunya tuh soccer istilahnya kan. Nah, orang Amerika bilang sepak bola itu tidak menarik, tidak seperti basket yang selalu terjadi gol-gol istilahnya ya, masuk terus hitungan semakin banyaknya kesempatan untuk mencetak gol itu menurut mereka menarik gitu. Tapi sejak MLS ya istilah di Amerika itu kompetisinya ada pemain Amerika Latin seperti ya? Messi di sana itu masyarakat Amerika tuh antusias untuk sepak bola ini luar biasa. Saya pikir Amerika menjadi tuan rumah juga bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang baru. Mereka juga pernah rasanya jadi pernah jadi tuan Piala Dunia juga tahun berapa ya? Pernah kalau nggak salah ya? Pernah ya? Pernah kalau nggak salah. Jadi memang antusias masyarakat Amerika terutama imigran ya kalau kita bicara Amerika kita bicara masyarakat imigrannya itu sangat luar biasa. Ya artinya mudah-mudahan di Amerika, di Meksiko, terus di Kanada ya. Kanada juga bisa berjalan lancar dan sukses. Saya pikir 3 negara ini menjadi menarik ya. Akan datang banyak orang ke ketiga negara ini yang mensupport timnya masing-masing kan. Kunjungan wisata segala macam itu saya pikir akan meningkat drastis ya. Apalagi kalau Indonesia masuk tadi kan. Waduh. Saya pikir satu pulau Jawa itu dan nyisain ya biasanya sudah Piala Dunia. Ada yang tinggal di sana. Kosong. Oke. Bung Indra kalau main di Amerika ini apakah peluang-peluang dari negara-negara Amerika Latin ini akan menguat atau masih didominasi oleh tim-tim Eropa? Negara-negara Eropa kalau menurut Bung Indra? Saya pikir gini ya, kalau kita bicara sepak bola dunia ini sudah bicara peringkat ya, peringkat-peringkat dunia itu akan mempengaruhi cara bermain mereka.
Kalau saya sih Amerika Latin ya seperti Brazil, Amerika, Paraguay segala macam itu bukan tim-tim yang memang secara konstan di Piala Dunia, memang mereka cukup berpengaruh. Artinya apalagi Brazil. Kalau kita bicara Brazil, semua orang menjagokan Brazil karena Brazil ya apa namanya talent Brazil dengan cara bermain Brazil itu memang enak untuk ditonton kan. Memang menarik kalau Brazil. Saya pikir Amerika Latin punya peluang ya di samping apalagi menjadi tuan rumah ya. Amerika Serikat juga. Tapi saya pikir kalau kita bicara peringkat itu akan mempengaruhi tim itu sendiri. Kalau kita bicara di Indonesia, kalau tuan rumah tentu harus menang. Kalau di sana kan tidak bisa kita bicara bahwa Amerika ada energi lagi ya. Apalagi supporter negara masing-masing itu akan membanjiri stadion setiap mereka bermain. Artinya support dari pemain ke-12 itu akan besar juga pengaruhnya. Saya tidak bisa mengatakan bahwa apakah setelah Amerika Serikat atau Meksiko menjadi tuan rumah akan memberi semacam kejutan atau reward yang memang besar buat mereka. Saya tidak berpikir seperti itu. Sepak bola itu, apalagi kita bicara sepak bola dunia itu tadi saya sampaikan bahwa peringkat itu menentukan gitu. Ya sepak bola itu faktor X ada, tapi kalau kita bicara kemampuan tim, faktor X akan berpengaruh ketika lawan tuh sama kuat gitu sama ini, nanti faktor X bermain gitu loh. Karena sepak bola ini sudah begitu berkembang ya. Kalau zaman dulu saya bermain bola, ada namanya tim kita di kampung dulu, kalau posisi back dia jangan nyerang, cukup dibawa aja sambil nunggu aja ya. Kan nunggu duduk diserang baru bergerak kan. Kalau sekarang semua sepak bola itu kan sudah kolektif kan. Nah itu loh perbedaannya. Jadi memang sekali melakukan kesalahan akan fatal akibatnya dalam sepak bola modern gitu. Dominasi tim Eropa tentu ini ya, Eropa, kayaknya lebih kelihatan ya di sini ya. Spanyol, Prancis, Jerman. Terus seperti tim yang lain yang memang pemainnya itu banyak beredar di Eropa ya, artinya akan mempengaruhi betul dengan tim itu sendiri gitu loh. Di Eropa saya pikir ini Piala Dunia ini ganti-gantian aja sebenarnya. Kalau nggak Amerika Latin ya Eropa gitu. Eropa kan pemenangnya itu loh. Ya seperti ya kita Italia nggak lolos itu. Padahal tim sejarah. Sayangnya nggak lolos ya Italia. Padahal pemain legend semua, banyak legend yang keren-keren. Apalagi Inzaghi dulu. Waduh. Eropa sebenarnya cukup mendominasi lah. Kalau memang kita bicara kesempatan menang Piala Dunia ini ya Jerman masih di nomor 1 kan. Gitu. Oke, terima kasih Bung Indra. Menarik, akan kita lebih kulik lagi lebih dalam bagaimana keseruan Piala Dunia 2026 ya bersama RRI Ballcast. Jangan kemana-mana, teman Pro 2. Oke, terima kasih teman Pro 2, Anda masih di RRI Ballcast. Kita masih membahas mengenai keseruan Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko yang akan berlangsung tahun ini. Nah, masih bersama dengan Bung Indrayadi, ini suhu juga, senior saya, sahabat saya juga di sepak bola ya. Kalau Bung Indrayadi ini kalau kemarin menukangnya ataupun memegang tim profesional ini ya di Indonesia, kalau saya yang bagian publikasi aja. Jadi seringnya ketemu di situ ya, Bung Indra ya. Bung Indrayadi, kalau melihat tadi kan peluang kita bahas tadi peluang tim tua rumah ya dari Amerika. Ini juga ada peluang dari tim-tim Eropa yang masih mendominasi. Nah, kalau kita singgung ke area kita Asia, Jepang juga sekarang, wih, bukan main, ngebantai terus tuh, Bung Indra. Boleh ditanggepin nggak, Bung Indra?
melihat Asia ya? Ya betul, Asia memang dominasi Jepang ini kelihatan betul sekarang. Maksudnya cara permainan mereka. Mereka punya filosofi sepak bola sendiri Jepang itu. Menarik. Jepang ini memang salah satu tim Asia yang memang punya potensi untuk mengganggu ya dominasi tim Eropa maupun Amerika Latin. Afrika, dia cukup bisa mendominasi loh, bisa memberi kejutan-kejutan di Piala Dunia ini. Saya pikir sekarang saatnya memang Jepang itu sampai di level kemarin juga sampai di berapa besar ya 2022 mereka cukup memberi kejutan terhadap masuk 16 besar masuk juga kemarin masuk kan. Harapan saya sih kalau sekarang sampai ke 8 besar bisa lolos 4 besar karena permainan Jepang sudah mulai kelihatan cara bermain, filosofi bermainnya memang sudah setara dengan orang-orang Eropa ya. Saya pikir Amerika Latin, Eropa, hati-hati Jepang. Maksudnya memang Jepang bisa menjadi kejutan gitu untuk Piala Dunia tahun 2026 ini. Kalau di Asia siapa lagi selain Jepang yang memang bisa jadi kuda hitam nanti di Piala Dunia? Kalau dari Asia, Uzbekistan salah satunya. Uzbek ya. Uzbek termasuk tim dari Asia yang memang saya pikir kalau Asia Timur ini memang tim-tim dari Uzbek segala di daerah itu memang saya pikir cukup kuat ya. Pemainnya punya talent, pemainnya punya semangat juang yang memang di atas rata-rata. Saya lihat pemain-pemain Uzbek itu. Uzbek juga bisa buat kejutan di Asia. Jepang, Korea sebenarnya saya tidak begitu melihat tahun 2026 begitu istimewa ya dibanding Jepang, Uzbek itu. Australia juga ya katakanlah Australia bisa buat kejutan tapi mungkin sampai 16 besar 18 besar segala macam itulah. Australia juga cukup memberi banyak perbedaan ya di Asia gitu ya. Oke. Nah, kalau melihat peluang kayak Uzbekistan, Asianya ada Jepang ya. Kita lihat Jepang yang sekarang mungkin kayaknya lebih bisa menembus 8 besar tadi ya Bung Indra. Tapi kalau di posisi permainan oke lah kalau Jepang sekarang permainannya sangat baik kalau di timnas. Tapi ketika dia main di tim, para pemain main di tim kurang bersinar. Kenapa? Faktor apa yang Bung Indra lihat? Tim Jepang ya? Iya, di luar timnas ya. Ketika balik ke klubnya masing-masing, para pemain Jepang ini kurang bersinar. Bahkan ada yang lapis 2, ada yang tidak dimainkan itu. Seperti apa Bung Indra? Ya memang gimana ya kalau kita bicara kesempatan ya, lagi-lagi memang pelatih memberi peran ya untuk seorang pemain itu lebih berkembang atau tidak. Saya pikir hanya masalah kesempatan aja sih di tim-tim di luar, memang mereka bermain di Eropa atau di manapun mereka bermain, peluang itu. Saya lihat pemain Jepang ini etos kerjanya tinggi loh sebenarnya. Ya kita tidak bicara lokal kita di Indonesia ya, tapi pemain-pemain Jepang yang ada di kita ini etos kerjanya luar biasa. Artinya kalau mereka diberi kesempatan, ya saya pikir mereka akan menunjukkan qualified mereka sebenarnya. Jepang itu kecepatan, teknis bola, mereka memang sudah di atas rata-rata pemain Asia sebenarnya. Mereka sudah wajar kalau bermain di Eropa. Ya kalau memang ini ya, saya pikir setiap pemain itu kesempatan bermain itu ya dimanfaatkan dengan baik. Artinya kalaupun diberi kesempatan, saya pikir akan bisa menunjukkan kapasitas dia sebenarnya pemain Jepang ya, khusus pemain Jepang. Karena etos kerja itu memang akan mempengaruhi cara kita bersikap maupun apapun yang kita lakukan kan. Karena Jepang itu orang-orangnya memang disiplin dalam banyak hal, itu akan mempengaruhi cara kerja, cara pandang mereka kan. Saya percaya orang Jepang itu maju karena memang lebih dari dari kita ya, bukan lebih dalam arti yang bagaimana, tapi lebih dari sisi apapun mereka tuh melakukan itu dengan hati, dengan etos kerja yang tinggi gitu loh. Saya pikir kalau kenapa kurang berkembang ya karena kesempatan aja sih, kesempatan yang memang kalaupun diberi mereka akan memberi kontribusi besar gitu loh. Oke, baik. Nah, kalau kita masih menyinggung Asia, termasuk Indonesia yang kemarin mempunyai secerca harapan ya untuk bisa masuk ke Piala Dunia 2026 kali ini. Bung Indra, kalau melihat kemarin kan ada juga peluang katanya Iran tidak bisa main, ya kan? Akhirnya akan diturunkan ke tim-tim Asia di bawahnya gitu ya, termasuk Uni Emirat Arab, Indonesia atau Oman. Cocokologi para fans kan seperti itu ya, karena belum bisa move on ya. Nah, kalau menurut Bung Indra tanggapannya seperti apa? Misalkan ya Iran tidak berkontribusi di Piala Dunia, harusnya siapa pengganti Iran? Dari Asia kah atau harus diundi ulang seperti apa? Saya pikir regulasi FIFA yang akan menentukan itu ya, siapa yang berhak atau yang bisa mewakili Iran.
Tapi setelah saya pernah baca berita ya, Trump itu sudah memberi sinyal boleh Iran Lampu hijau ya. bermain, ya, boleh bermain di Piala Dunia. Ya, saya heran kok Trump yang menentukan itu. Tapi Presiden FIFA. Tapi saya baca lagi berita bahwa Italia sebenarnya bersemangat untuk mewakili menggantikan Iran. Ya kalau kita bicara zonasi ya seharusnya memang jatahnya orang Asia kan itu kan, tidak bukan jatahnya orang Eropa. Yeah. Karena kesempatan yang diberi 48 tim itu memang dibuka FIFA untuk tim-tim yang memang secara kesempatan akan kecil ya di Asia memang dikasih kesempatan peluang untuk beberapa tim lagi untuk menambah berpartisipasi di Piala Dunia. Saya pikir kalau regulasi itu memang Iran tidak, saya pikir Indonesia punya peluang untuk bisa mungkin luar biasa itu kalau kita bicara Indonesia sampai ke Piala Dunia walaupun itu hadiah ya kira-kira. Tapi efeknya kan luar biasa gitu buat kita. Makanya Jawa sepi kalau Piala Dunia selama 11 Juni sampai 19 Semuanya pada Juli. Ini ya, memilih cuti semua ya. Cuti. Work from anywhere ya. Tapi anywhere-nya di Amerika. Kejauhan. Anywhere-nya kan seputaran kantor juga masih di rumah. Oke. Nah, kita tadi membahas Asia, Eropa dan juga Amerika. Kalau peluang Afrika kita bedah satu-satu nih, Afrika nih lumayan juga nih. Tapi banyak pemain-pemain potensialnya absen seperti pemain yang sekarang bersinar Afrika, ada Amad Diallo di Manchester United, ada Mbeumo ya. Itu yang lagi bersinar, top skor juga di timnya masing-masing. Akselerasinya juga bagus-bagus. Nah, kalau melihat pemain-pemain potensial kayak gini yang tidak bisa bermain di Piala Dunia, ya bagaimana? Kalau bicara Afrika ya, saya itu kenapa sih saya tidak pernah menjagokan Afrika pribadi saya Afrika, saya pikir pemain Afrika ini lebih menonjolkan individu ya, karena mungkin mohon maaf tanda kutip ini pemikiran saya aja, tim Afrika tuh seperti katakanlah Senegal terus Kamerun segala macam itu mereka tuh mereka ingin bermain di Eropa, ingin bermain di mana, jadi mereka tuh entertain untuk pribadi mereka sendiri itu lebih ditonjolkan dibanding tim itu sendiri menurut saya ya, karena saya melihat kok Afrika ini bermainnya tidak kolektif tim yang bagaimana ya, lebih banyak seperti Jepang gitu ya gitu loh. Kalau bicara Jepang waktu dia bermain dengan tim Indonesia aja saya nengok, waduh ini berapa kasta di atas ini, berapa level ini tim Jepang di atas Indonesia. Kalah jauh karena, ya. Iya, cara bermainnya sudah berbeda. Mereka bermain timnya itu lebih jelas gitu loh. Ketika mereka bagaimana menyerang, bagaimana bertahan gitu. Kolektivitas mereka tuh betul-betul apa ya, kita lihat oh ini tim memang sudah berbeda sama kita gitu. Tim Indonesia ini berapa level di bawah gitu loh. Ya mereka tuh hanya kapan aja saya gol. Ayo kita cetak gol menit ke gini, menit ke 15 kita cetak gol ya. Ngegol itu. Jadi tapi, mereka sudah mendikte betul loh cara bermain kita gitu. Oke, kalau kebalikannya dari Jepang tadi, Jepang kolektif ketika di timnas, ketika balik ke timnya masing-masing kurang beruntung ya, posisinya kurang beruntung. Tapi kalau Afrika kebanyakan kalau kurang beruntung di timnas biasanya jadi pemain bersinar. Di klub-klub. Bisa seperti itu ya, Bung Indra? Jadi memang apa ya? Atau fokusnya mungkin ya memang mereka fokusnya apa yang akan dituju gitu. Kalau untuk timnas, kalau untuk tim kayaknya ini bisa jadi tim klub atau ini. Memang kalau di klub itu memang kesempatan mereka untuk lebih menonjolkan diri itu saya pikir klub itu kan nilai jualnya luar biasa ya. Artinya kalau kita bermain katakanlah di Liverpool, kita bisa berapa tahun bermain di terus kita diambil tim-tim besar kayak Madrid atau Barcelona atau tim-tim mana itu prestasi ya. Prestasinya memang dilihat di situ. Kalau secara individu ya pemain-pemain Afrika itu saya pikir mereka lebih senang bermain di klub-klub dibanding di ini pemikiran saya kalau salah mohon maaf. Jadi memang lebih cenderung senang bermain di klub-klub yang memang punya nama besar ya dibanding kalau memang di negara, makanya Afrika ya mereka sampai ke 4 besar ataupun ke 8 besar itu memang sudah cukup maksimal ya tim-tim Afrika itu. Tapi ada sampai yang ke 4 besar itu sudah memang luar biasa. Tapi tradisinya memang selalu dikuasai oleh Amerika Latin dan Eropa kan gitu. Untuk Piala Dunia ya. Hanya kuda hitam ya. Kuda hitam. Jadi membuat tim-tim lain panik gitu. Bisa tembus tapi tidak bisa juara ya. Gitu loh. Sulit. Tapi mudah-mudahan lah, kita nggak tahu ya kalau kita bicara sepak bola ini kita tidak bisa bicara seperti kita bicara di atas kertas gitu kan. Sepak bola tadi ada faktor X. Sepak bola itu selalu kalau orang melakukan kesalahan dalam sebuah permainan akan dihukum dengan kekalahan gitu. Jadi bicara kesempurnaan sepak bola itu harus sempurna, harus perfect.
bagaimana kita bertahan, bagaimana kita menyerang, bagaimana kita menyusun menyusun permainan hingga sampai kita harus mencetak gol, itu memang harus perfect lah. Jangan kita melakukan kesalahan. Salah sekali aja selesai gitu. Iya. Iya kan? Apalagi tim ini kalau kita bicara tim itu sama kuat ya. Dia menyerang bertahan bagus. Lama mereka untuk mengambil sekali punya kesempatan gol. Sudah pasti tim satu akan mengalami kekalahan. Karena memang dua tim yang sama mempunyai kekuatan yang sama itu tinggal waktu cetak golnya aja. Kalau sudah ada cetak gol udah selesai itu permainan. Menurut saya ya gitu loh. Oke, peluang tim Afrika, Asia, Amerika tuan rumah sendiri dan juga Eropa ya yang masih mendominasi. Nah, kalau kita membahas lebih detail Piala Dunia 2026 ini menarik. Banyak nama-nama senior, nama-nama yang ini talentanya luar biasa seperti Cristiano Ronaldo, ya kan? Masih bermain. Dan ini katanya edisi terakhir untuk panggung Ronaldo dan Messi. Seperti apa tanggapannya Bang Indra? Ya saya pikir memang legend-legend seperti mereka ini itu memang saya tidak membandingkan Ronaldo dengan Messi ya. Karena saya melihat dua orang yang berbeda yang punya kemampuan yang berbeda juga. Jadi memang siapa yang bisa membuat tim itu lebih, kita bicara Ronaldo dulu. Ronaldo apakah dia bisa menjadi general tim yang akan bahasa kita menggendong tim itu apakah bisa atau tidak. Sementara karena itu saya melihat Ronaldo sudah mulai keteteran ini. Ya, betul. Secara fisik ya. Sisi kemampuan itu sudah mulai keteteran. Sementara Messi walaupun Liga MLS itu tidak seketat Eropa atau Amerika Latin yang lain ya, tapi dia selalu memberi peran gitu. Saya lebih cenderung kalaupun dua orang yang dibandingkan, Messi lebih bisa mengangkat tim gitu dibanding Ronaldo tadi. Tapi ya inilah kita bicara dua nama besar yang akan membuat sejarah di 2026 ini. Apakah kedua orang ini bisa nanti membedakan, karena pemain-pemain muda yang sekarang ini banyak bermunculan dan mereka punya kemampuan juga di atas rata-rata. Seperti siapa namanya? Yang di Brazil, yang main di Madrid juga. Vinicius itu bagus. Terus di di Rafinha juga di Barcelona. Rafinha juga bagus. Ada siapa main Spanyol yang masih muda? Yamal. Yamal itu kan pemain-pemain yang memang sebenarnya kalau diberi waktu panjang mereka akan seperti Messi, akan seperti Ronaldo. Mereka akan memberi sejarah sendiri gitu, dan mereka akan membuat sejarah baru gitu. Akan membuat sejarah baru untuk diri mereka sendiri, pemain-pemain muda ini. Dulu Messi akan terlindas dong dengan banyaknya pemain-pemain yang memang secara talent juga tidak kalah dengan teknik dengan Messi itu ya. Itu memang akan berpengaruh besar kepada peran Messi dan Ronaldo di kedua negaranya nanti ya. Tapi sekali lagi saya kalau bicara legend, Messi lebih bisa mengangkat tim dibanding Ronaldo. Kalau saya sudah berapa kali nonton Ronaldo bermain, dia sudah agak menurun lah ya. Ya menurun banget lah menurut saya. Makanya sekarang jadi bomber deh, nggak lagi di posisi sayap kiri atau kanan. Di bomber di depan juga sebenarnya agak kesulitan sebenarnya. Tapi kalau Messi saya lihat masih lari, masih masih mengeluarkan kemampuan ini ya yang maksimal lah ya. Mudah-mudahan mereka juga memberi warna lah untuk Piala Dunia 2026 ini, walau di masa akhir karir mereka ya. Saya harap sebenarnya Messi masih memegang Piala Dunia juga. Walaupun udah kemarin ya. Iya, karena bukan nggak mau gantian sama Ronaldo. Iya, karena saya pendukung Messi. Berarti Argentina ya. Dari panggung pemain senior tadi legend Ronaldo, Messi, ada juga panggung pemain mudanya ya, Vinicius, Yamal dan juga yang lain-lain ya. Jangan lupa Prancis punya siapa? Mbappe dan lain-lain yang masih terus akan bersinar. Dembele yang juga dapat kemarin. Prancis bukan tim yang memang belum istilahnya tim baru yang baru mau ini, enggak, mereka sudah lama. Mereka Piala Eropa juara loh, Piala Eropa kemarin dengan pemain-pemain mudanya gitu. Prancis jangan dianggap remeh, hati-hati Prancis. Prancis juga kan finalnya sama Prancis, ya, betul. Sempat kesulitan juga kan? Betul. Nah itu jadi memang Prancis akan memberi warna tersendiri ya. Nah, salah satu favorit juara Piala Dunia. Menurut saya Prancis bisa sampai ke final kalaupun konsisten ya.
Sempat deg-degan juga berarti di final lawan Prancis kemarin ya, Bung Indra ya. iya. Sempat 3 sama ya. Seru. Kan itu ya. Tapi Golnya saya banyak, talentanya iya, keren-keren. talentanya luar biasa. Itu kalau Messi nggak jadi angkat piala itu kan agak sedih ya bagi Sedih, betul. Argentina, apalagi Saya bagi ikut, fansnya. iya, saya penggemar Messi ya. Makanya catatan sejarah dia jadi lengkap kan dengan juara Piala Dunia ini kan. Jadi saya dulu Maradona saya seneng gitu loh. Argentina ada Messi, saya seneng Messi gitu. Ini bukan karena memang kalau kita mau bilang Messi semua orang udah tahu, enggak, tapi kita ambil pelajaran dari orang-orang kenapa sih Ronaldo itu diakui gitu. Kita harus banyak belajar pada Ronaldo. Ronaldo itu olahragawan yang memang memberi waktunya, hidupnya itu untuk Konsisten olahraga, ya, konsisten. Bung Indra ya. Yang harus menjadi contoh buat kita. Jadi kalau olahragawan itu menurut saya harus kerja keras. Nggak ada cerita olahragawan itu duduk jadi juara tuh nggak ada cerita. Kita boleh latihan, tapi di luar jadwal latihan kita harus menunjukkan keinginan kita untuk lebih dari orang lain. Nah itu Ronaldo lakukan. Walaupun Messi dikatakan orang bahwa dia adalah terlahir dengan talent yang sudah ini, saya pikir Messi juga bekerja keras lah. Bukannya dia sudah punya kemampuan terus dia duduk dia menjadi pemain besar. Enggak, dia pelatihan pasti bekerja keras juga. Pasti itu. Hingga kelebihan dia tuh menjadi kelebihan yang memang di atas rata-rata orang lain gitu. Oke, stop, kita tahan terlebih dahulu. Sabar-sabar membahas Argentina dan Messi-nya Bung Indra di sesi berikutnya ya. Jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di RRI Bolkes. Oke, terima kasih teman Pro 2, Anda masih bersama saya Rizky dan juga Bung Indra Yadi yang sudah hadir kali ini di podcast ataupun di RRI Bolkes. Kita masih membahas Piala Dunia 2026 Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko ya. Tadi kita singgung-singgung di sesi sebelumnya, ini ada Argentina yang mungkin bisa jadi juara lagi tahun ini, kata Bung Indra katanya kan. Tim saya, pilihan saya. Karena tim kesukaannya ya. Nah Bung, kita terlepas dari Argentina ya. Kalau tim-tim lain, negara-negara lain, mana yang mungkin yang bisa berpeluang menjadi juara tahun ini di Amerika? Tadi kita bicara Prancis ya. Prancis salah satunya. Jerman ya. juga mendominasi. Jerman, Prancis, kalau Eropa itu jangan lupa Spanyol. Spanyol ini mulai dengan pemain-pemain muda yang punya talent yang di atas rata-rata semua. Iya, Yamal dan kawan-kawan tadi ya. Iya, cukup memberi perbedaan ya. Artinya tapi terlepas dari itu, sepak bola ini walaupun kita mengumpul begitu banyak pemain bagus, kreasi dalam sepak bola itu ditentukan oleh seorang pelatih, sistem bermain segala macam. Katakanlah memang itu sudah ini faktor X tadi ya, kalau bicara faktor X tadi ya, akan membuat perbedaan juga sih sebenarnya dalam sepak bola itu. Ini yang menariknya. Tapi kalau kita bicara tim-tim Eropa seperti Jerman yang memang tradisi juara Piala Dunianya itu sudah sering ya itu. Tapi akhir-akhir ini ya cukup terseok-seok ya. Iya. Generasi dan apalagi 2018 atas Korea. Iya. Ya kan? Ini jadi momen yang cukup memalukan juga bagi Jerman dan fansnya. Sempat kalah sama Korea segala Korea, iya benar. Yang akhirnya STY datang ke Indonesia setelahnya ya. Tapi ketika bicara tradisi sepak bola ya jangan lupa Jerman kayak Jerman terus Prancis tadi kita bicarakan, terus negara Eropa kayak bukan pendatang baru kayak New Zealand, terus Belgia yang kita itu. Mereka juga punya talent-talent yang memang secara individu memang di atas rata-rata dan semua bermain di Eropa kan. Artinya tidak
bisa kita mengatakan Jerman akan mendominasi atau Prancis akan mendominasi atau Spanyol akan mendominasi. Tapi tim-tim pendatang baru juga bisa memberi lebih ya, tergantung konsistensi dia dalam bermain dari awal grup sampai ke empat besar atau ke finalnya nanti ya. Nah itu. Tapi kalau Eropa saya sih masih kalau Inggris ya, kalau bicara Inggris saya bukan penggemar Inggris ya. Kenapa nyebut Inggris langsung ketawa itu Bung Indra? Saya ada apa? Karena saya bukan penggemar Inggris, saya pikir aduh Inggris ini bagaimana sih kok harus Kenapa, bisa lolos ya. Maksudnya kok tiba-tiba timnya tuh apa ya? Ya terjegal dengan kalah penalti lah macam-macam lah ya kalau Inggris. Tapi saya dari dulu kok Inggris saya tidak begitu memberi perhatian lebih ya, karena memang dulu gaya bermain Inggris ya yang tidak menarik menurut saya gitu kan, kurang memberi memberi kita percaya nih tim ini bisa lolos nih. Tapi sekarang Inggris sudah bagus mainnya. Saya lihat dengan Southgate kemarin aja tim itu sudah menonjol sebenarnya, sudah banyak perubahan. Siapa pelatih barunya sekarang nih? Pelatih Chelsea. Oh si ini. Mantan pelatih Chelsea. Tuchel sekarang. Tuchel ya, dengan Tuchel ya. Karena aku Manchester, jadi aku nggak inget yang tim-tim lain. Tuchel. Jadi dengan Tuchel itu Inggris juga sudah banyak perubahan ya. Filosofi sepak bola Jerman yang dibawa Tuchel mungkin bisa diterapkan di Inggris. Ya saya pikir tim-tim tradisional seperti Jerman, terus katakanlah Italia nggak bisa lolos juga. Jerman, terus Prancis, Spanyol, saya masih 3 tim ini menurut saya cukup memberi ini ya, menunjuk perbedaan ya di Piala Dunia ini. Ya karena apalagi Spanyol itu saya pikir cukup potensi sebenarnya. Tim Spanyol ini. Habis Euro juga kemarin? Iya, habis Euro ngeri ya. Tim Spanyol menurut saya bagus itu. Kalau secara fisik ya, kalau ini kita bicara ini di luar itu, pemain Spanyol tuh badannya agak gede tapi dia main cepet-cepet loh. Main juga usia rata-rata muda juga. Iya muda, betul. Nah jangan remehkan Spanyol juga. Spanyol bisa memberi banyak kejutan nanti di Piala Dunia. Mudah-mudahan tim-tim baru, pendatang-pendatang baru dari Asia, dari Afrika ya, dari Amerika Latin semacam memberi banyak perbedaan lah. Menarik Piala Dunia tahun ini dengan 48 peserta ini, jam tayang yang memang ya maksudnya panjang ya. Nanti kita kurang tidur segala macam pasti ini kalau nonton Piala Dunia. Dan di warung-warung 48 tim ya kan. Ditontonin dari pagi sampai semuanya WFA. Saya kalau tim Argentina harus nonton. Langsung nonton. Terus ya? Harus. Oke. Tadi itu persaingan siapa yang akan kalau bisa dilihat untuk bisa menembus paling tidak final ya. Final Piala Dunia 2026 ada Spanyol, Jerman dan memang masih disebutkan tadi dominasinya masih Eropa, Bung Indra. Kalau tadi Asia seperti Jepang, Uzbekistan dan juga tim Timur Tengah. Kalau kita bilang sekarang, nah ini menarik nih, tim Timur Tengah juga bagaimana potensinya? Seperti sekarang Arab Saudi yang ada Ronaldo di situ. Kepercayaan diri mereka nih lumayan nih, bisa meningkatkan kualitas permainan juga. Tapi tetap kalah kemarin sempat lawan Indonesia, walaupun pada akhirnya timnas harus gagal lolos karena Arab Saudi. Kalau ngelihatnya seperti apa, Bung? Ya kalau saya pikir tim-tim yang memang kayak Asia, Afrika itu memang saya pikir kejutan oke. Masih kuda hitam ya? Masih kuda hitam. Tapi untuk konsisten sampai ke 4 besar ya, saya pikir masih tim-tim tradisional itu ya masih dominasi ya. Paling kejutan-kejutan kayak Jepang tuh saya menarik. Jepang kalau memang dia sudah sampai ke titik 8 besar, mungkin dia akan sampai ke titik 8 besar ya. Mungkin dia akan sampai ke 4 besar. Karena dengan jumlah pertandingan cukup banyak ini konsistensi sebuah tim itu memang diuji. Ya memang sejauh mana mereka bisa lolos sampai ke 4 besar itu. Saya pikir Eropa masih, saya pikir kalau masuk 4 besar ya ini pikiran Prancis masuk Eropa. Kalau Argentina tadi masuk. Pasti masuk gitu ya. Portugal. Kalau nggak ketemu duluan mereka Argentina Brazil nggak ketemu ya Brazil masuk. Kalau nggak ketemu di 8 besar atau di 16 besar ya, saya pikir ini Amerika Latin 2 ini masuk. Terus Spanyol, menurut saya Spanyol masuk. 4 besar ya. 4 besar ya semifinal. 2 Eropa, 2 Amerika Latin. Oke. Menurut saya sih. Menurut saya ya. Ini prinsip. Kalau enggak di antara 4 tuh ada yang satu yang masuk pasti ya. Dari 4 itu ya. Iya di antara.
Tapi bukan tim Ronaldo ya? Bukan. Karena fansnya Messi gitu. Karena saya Oke. fans Messi, Tentu ini saya nggak mau dibanding-bandingkan Messi sama Ronaldo ya. Gitu Sudah ya. capek orang di dunia Iya, sudah membanding-bandingkan tahu. mereka Kita tahu berdua. lah mereka Iya. berdua adalah legendnya ya. Ya, sama dengan orang berdebat tentang bumi datar dan bumi bulat. Enggak usah kita ikut-ikut lah. Kita tim bubur diaduk atau Ya. enggak diaduk kan. Ya. Oke. Nah selain tim-tim tadi, Bung Indra ada apa namanya tim Timur Tengah tadi kita sebutkan Ronaldo menjadi pemicu, Messi juga di situ. Ada tim-tim muda seperti Yamal yang menggendong tim. Kalau bisa dibilang Yamal ini menggendong tim tidak sih? Kalau Spanyol atau memang Spanyol kolektif dulu, tidak ya? Kayak Spanyol Yang paling kelihatan memang Yamal dan Nico ya. ya, Ada di situ. yang lebih potensi ini. Tapi saya pikir Spanyol kolektivitas timnya itu lebih terjaga ya, lebih ini ya. Dan Yamal juga bukan seorang leader yang memang bisa membawa tim menurut saya ya. Dia bukan leader, dia masih muda. Dia sangat muda. Tapi kalau dia membuat perbedaan di tim pasti itu. Kalau bicara kemampuan pasti dia membuat perbedaan. Tapi kalau bicara pengalaman, bicara seorang leadership di lapangan, saya pikir Yamal belum sampai kita menyamakan dia dengan Ronaldo atau Messi. Karena kedua orang ini sudah bisa memerankan seorang pemimpin yang bisa mengarahkan tim itu sendiri kemana arah kita gitu loh. Yang memang kalau dia bicara semua orang akan mengikuti gitu loh. Nah, yang tidak sampai seperti itu. Tapi kalau kita bicara dua legend ini, mereka sudah di level memang mereka sebagai leader gitu loh. Tapi kalau Lamine Yamal saya pikir belum sampai ke leader. Membuat perbedaan ya, tapi memimpin sebuah tim belum sampai ke situ. Nah kalau melihat di era sekarang kan permainan sudah cukup modern. Teknologi ada VAR gitu. Nah kalau kita ke permainan terlebih dahulu cukup modern terlihat dari permainan di Liga Inggris, Spanyol ya kan. Ya memang menjadi acuan sekarang permainan cepat, tapi skill-skill yang ditonjolkan semakin berkurang, Bung Indra. Apalagi Bung Indra kan sudah berkecimpung lama di sepak bola ya kan, pasti sering melihat full skill dari para pemain ya, individual yang keren-keren ya. Tapi di era sekarang kenapa itu terlihat hilang seperti Neymar pada waktu itu, Messi-nya yang melewati dari belakang sampai ke depan. Kenapa itu tidak dipakai lagi di zaman sekarang, Bung Indra? Sebenarnya kalau kita ngelihat lebih teliti lagi melihat, sebenarnya masih banyak sih. Masih ya? Masih. Apalagi pemain Brazil ya, kita tahu pemain Brazil kemampuan skill mereka tuh, ya apalagi di tim nasional mereka tuh di atas rata-rata kemampuan. Rafinha tuh bisa bawa bola sampai ini ya, walaupun badannya kecil saya lihat tidak begitu besar, tapi dia dibanding Haaland kalau seorang striker yang memang cukup tinggi besar ya, sebagai seorang striker banyak kelebihan gitu. Tapi Rafinha di Barcelona dia banyak cetak gol juga, baik dari heading maupun dari melewati individu segala macam. Terus Vinicius juga itu sering melakukan dribbling bola dengan kemampuan individu yang memang di atas rata-rata. Lamine Yamal gitu, terus Prancis si Mbappe, Dembele juga kecepatan sih. dengan poin individunya memang. Saya pikir pemain muda sekarang memang lebih punya kecepatan, punya kemampuan individu yang memang itu di atas rata-rata sebenarnya. Saya pikir mereka menonjol. Tapi godnya sepak bola ya, kalau kita bicara godnya ya tadi budak nomor 10 itu yang ada di Argentina. Dan pemain-pemain muda tadi tuh kebanyakan memang memfavoritkan ini, Ya Messi. meniru para pemain seperti Messi dan Ronaldo. Iya, betul. Kedua itu tidak jauh dari kedua itu. Betul. Jadi Jadi Bung memang, Indra ya. Berarti mereka melihat konsistensi ya konsistensi ya, tidak hanya skill tapi konsisten mereka di permainan ini. Mereka dalam permainan. Jadi kalau di sepak bola itu kalau tim the winning team itu, ini bicara the winning team, kalau the winning team itu memang secara tim memang dia akan memenangkan banyak pertandingan. Artinya saya sebagai pelatih akan mempertahankan pemain-pemain saya ini. Nah perubahan di sebuah tim, katakanlah 3-2 pemain berubah, itu akan berubah cara mereka bermain. Makanya konsisten sebuah tim itu dijaga oleh tadi, kalau memang ada leadernya di tengah lapangan, dia bisa menjaga konsistensi tim ini. Atau pelatih yang memang cerdik, tahu nih kelemahan dan kekurangan tim ini. Ketika tim ini katakanlah ada penurunan, dia akan memasukkan pemain-pemain yang akan tidak merubah gaya bermain yang sudah dia inginkan. Gitu. Nah ini konsistensi ya baik ya kalau kita bicara tim secara teknis, konsistensi secara permainan mereka,
konsistensi fisik yang mereka punya gitu, konsistensi mereka dalam ritme mereka dalam keseharian mereka gitu akan berpengaruh dalam olahraga tuh. Hal-hal begitu akan besar pengaruhnya untuk apalagi ini olahraga permainan ya, akan besar pengaruhnya terhadap gaya bermain mereka gitu loh. Oke, itu tadi ya. Nah, kalau melihat peluang tim-tim besar juga di Eropa ya, tim-tim negara di Eropa besar ini memang lebih besar daripada tim-tim lainnya ya. Nah, ini juga menjadi perhatian kita, menarik sekali kalau perhatian di Piala Dunia 2026. Kalau 2026 kalau kita agak flashback sedikit di zaman-zaman Bung Indra suka nonton bola, aktif nonton bola atau sampai sekarang nonton bola. Di edisi kapan yang memang ini tontonan berkelas? Ini tidak akan terlupakan selama Dunia nonton bola. 7 Argentina juara dengan Maradona. Itu menarik. Terus zamannya Mario Kempes tahun berapa ya? Mario Kempes ada bicara Argentina lagi karena saya berarti ada hal yang tidak akan dilupakan ya pada saat itu. Iya. Pasarela, Mario Kempes, terus zaman Maradona, ada Caniggia, ada siapa striker yang mereka memang Argentina selalu memberi ini ya, melahirkan talent-talent yang memang penuh kejutan gitu loh. Dan saya berkesan itu waktu 7 tahun berapa ya, Piala Dunia berapa ya Maradona yang juara? 82 ya, kalau nggak salah 82 yang Maradona juara. Itu tim Jerman juga bagus. Tim Jerman ada musuh-musuhnya juga. Iya, ada Rudi Voller, ada si siapa strikernya itu yang jadi pelatih, saya lupa sih. Itu Jerman bagus, timnya sangat bagus gitu. Ketemu Argentina, wah itu seru nontonnya. Yang zaman Mario Kempes itu ya, saya tahun berapa itu saya lupa. Saya masih SD itu. Saya nontonnya tuh berkesan betul. Hingga saya itu memang betul. Oh, justru pas zaman kecil dulu ya, Bung Indra yang berkesan ya? Bukan yang pas dewasa. Bukan. Jadi saya tuh nonton ya, TVRI zaman dulu ya masih katakanlah udah berwarna belum TV pada saat itu belum berwarna waktu itu ya. Piala Dunia masih hitam putih ya? Iya, Maradona aduh masih muda banget gitu loh. Kita nggak tahu Maradona. Iya, terus zaman-zaman Pasarela, Mario Kempes itu luar biasa saya nonton Piala Dunia itu. Terkesannya bukan main gitu loh. Terkesannya bukan main. Jadi menyenangi Argentina tuh bukan hari ini. Sejak saya SD saya sudah memfavoritkan tim Argentina gitu loh. Karena memang nggak menarik aja lah, tim Argentina tuh menarik gitu loh. Itu yang buat cinta sepak bola juga sebenarnya. Bung Indra. Bung Indra menarik kalau itu tadi tim yang pernah ditonton ya semasa suka nonton bola dari kecil sampai sekarang. Nah, kalau untuk gol mungkin kita pasti dalam satu masa ada satu gol yang kita ingat, mungkin itu di final atau di babak kualifikasi atau timnya tidak harus Argentina tapi seluruh ini yang mungkin tidak harus Argentina ya. Yang ini berkelas nih. Ini golnya Van Basten gawangnya Desayep ya. Itu Piala Dunia tahun berapa tuh ya? Jadi Van Basten itu dapat bola Hapoli namanya. Dia tuh hampir sejajar antara gawang dengan posisinya Van Basten. Jadi Van Basten tuh langsung menendang dengan efek kayak gitu, langsung golnya tuh ke gawang jauhnya Renat Desayep pada saat itu. Renat Desayep tuh kiper idola saya pada saat itu. Renat Desayep. Itu golnya luar biasa. Makanya Van Basten itu seorang striker yang bukan, katakanlah kalau orang suka mengejek orang ini kalau nendang asal tendang nih, basing tendang lah. Basing tendang masuk, tidak. Memang Basten betulan Basten ya. Van Basten tuh nendang presisi gitu. Seorang striker yang presisi menendang bola tuh sampai harus masuk di pojok ujung. Jadi dia tendang Hapoli itu langsung masuk ke gawang. Oh, tidak beda jauh dengan Roberto Carlos. Iya, Roberto Carlos lurus kan. Iya. Kalau Roberto Carlos tendangannya lurus kan dari jarak jauh. Keras dan lurus itu ya. Ini kan presisi ya. Van Basten tuh hampir sejajar dengan tiang gawang gitu. Dia ngambil bola itu langsung masuk. Nah, orang memperdebatkan itu tidak sengaja tuh, menurut saya enggak. Seorang Van Basten tidak mungkin nendang bola tidak sengaja. Dia striker dunia ya. Presisi dia menendang bola itu untuk ke gawang itu masuk, sampai Renat Desayep hanya melihat begini bola masuk. Nah, itu cukup terkesan buat saya. Karena Van Basten menunjukkan kelasnya sebagai seorang striker kelas dunia ya. Dan itu memang diakui, Van Basten itu memang ya kita lupa bicara Belanda ya. Iya. Belanda juga favorit. Belanda juga favorit sebenarnya. Dengan total footballnya Belanda sangat favorit.
Tapi timnya balik lagi. Ya konsistensi timnya itulah kembali konsistensi tim yang bisa mempertahankan gaya bermain dia sampai ya kalau bicara konsistensi kemampuan tim juga, kemampuan fisik segala macam ya. Kalau kita bicara konsistensi itu banyak hal yang mempengaruhi sebuah tim hingga sampai ke babak finalnya gitu. Oke. Ya, Sama seperti Belanda memang salah satu Belanda tim ya. yang cukup memberi warna ya. Kalau Piala Dunia mereka selalu memberi kejutan walaupun ya sampai ke 8 besar, sampai ke 4 besar ataupun itu mereka tidak sampai ke juaranya gitu. Tapi jarang ya, sekarang sudah jarang masuk semifinal, sudah jarang masuk ke 8 besar. Apakah ini faktor karena masa pemain ataupun pemain emas ya, bisa bilang ya, masa keemasannya sudah hilang. Seperti salah satunya adalah Belgia. Sempat kita singgung. Ya, Belgia kan di masa 2018 Hazard itu harusnya juara tuh. Siapa? Gelandang City yang memang Ya, De Bruyne. Itu sekarang sudah sudah masuk masa-masa ini pensiun. Walaupun masih main di Napoli tapi kan sudah jarang-jarang bermain, sudah sering cedera. Itu masa kemasan Belgia memang pada saat itu memang. Nah, kalau melihat tim-tim yang seperti ini gimana menanggapinya, Bung Indra? Kalau tim-tim yang masa keemasannya sudah lewat tapi sekarang kita lihat itu ya setiap salah satunya Belanda dan Belgia ya. Setiap tahun itu generasi sepak bola itu selalu berganti ya, memang hal yang wajar ya, tapi apakah itu generasi emas menurut kita ya? Itu belum tentu. Kalau seperti Belgia kemarin orang sebutnya memang generasi emas, semua dari kiper sampai ke depan itu memang pemain talent semua. Tapi ya itu kalau bicara sepak bola, apakah sudah memastikan bahwa tim itu akan menjadi tim yang super atau enggak juga kan? Madrid mengumpulkan seluruh pemain-pemain bagus, apakah terus dia mendominasi? Enggak juga kan? Nanti sepak bola itu memang menarik itulah. Tidak bisa kita mengumpulkan pemain-pemain bagus dalam suatu tim ketika pemain-pemain itu juga mempunyai egois yang masing-masing kan gitu loh. Akan sulit. Karena orang ini kalau sudah di atas rata-rata mengendalikannya susah kan. Sepak bola itu menarik gitu loh. Saya selalu bilang sepak bola itu menarik. Jadi sepak bola dibuat di sebuah tim itu ya akan menimbulkan masalah ke depan ketika pemain bintang itu kita cadangkan gitu. Bermula dari bench cadangan itulah permasalahan tim akan muncul gitu. Karena kalau kita pemain sekelas Messi kita cadangkan atau Ronaldo kita cadangkan, itu akan bermulai dari situ permasalahan tim. Ya itu ya artinya membentuk tim itu tidak semudah itu. Seluruh pemain bagus kita kumpulkan belum tentu menang dengan lawan tim yang memang sebuah tim yang sudah terbentuk lama katakanlah ya. Misalnya katakanlah tim Liverpool ketemu pemain bintang katakanlah gitu ya. Nah, Liverpool sudah lama dibentuk lebih konsisten ya, dan lebih kolektif ya. Terus pemain-pemain bintang yang baru dibentuk katakanlah 1 bulan untuk melawan Liverpool belum tentu. Nah itu seperti itu. Oke, Bung Indra, kita sudah hampir menuju ke sesi terakhir ya di perbincangan kita di RRI Bolkes. Kali ini membahas Piala Dunia 2026. Sebelum kita menutup ya podcast kita hari ini, sebutin dulu 1 tim yang akan juara 2026 di Piala Dunia. Langsung ke kamera, Bung Indra. Argentina. Salah satu lagi pemain yang akan bersinar di Piala Dunia. Sebut, Bung Indra. Yamal. Ditunggu ya. Kelincahannya nanti di Piala Dunia Amerika ya, 2026, Meksiko dan juga Kanada. Terima kasih Bung Indra sudah berbincang-bincang bersama saya Rizky di RRI Bolkes untuk hari ini. Semoga sehat selalu, tetap berolahraga ya. Salam olahraga juga. Jaya ya. Terima kasih teman Pro 2 sudah mengikuti RRI Bolkes membahas Piala Dunia 2026. Hari ini bersama saya Rizky, saya pamit undur diri bersama kru yang bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.